Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 mata kuliah kepewaraan atas nama Sofi Andriani, Linggar Aji Purnama, Ida Maulina Fatmawati, Eva Aviananda Permatasari, dan Nasta Sabila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah lahirnya radio. Nah, sejarah lahirnya radio nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945. Nah, RRI atau Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintahan Jepang dihentikan pada 19 Agustus 1945. Pada saat itu, masyarakat kurang mendapatkan informasi setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu, tepat pada tanggal 11 September 1945 pukul 17.00 radio digunakan sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Nah, pada saat itu karena situasi semakin membingungkan, karena radio-radio luar negeri pada saat itu mengabarkan bahwa pasukan sekutu menduduki Jawa dan Sumatera pada saat itu telah berhasil mengalahkan Jepang. Maka beberapa orang di Indonesia yang sebelumnya itu pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang, kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting. Radio itu menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Jadi pada tanggal 11 September 1945, diadakanlah rapat 8 delegasi radio. Nah, di dalam rapat tersebut diambil keputusan dan kesepakatan bahwa pada tanggal 11 September didirikanlah Radio Republik Indonesia dan tepat pada tanggal tersebut juga diperingati Hari Radio Nasional. Nah, seiring berjalannya waktu saat ini memang radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Ya, selanjutnya adalah perkembangan radio. Yang pertama adalah sejarah radio di masa perang. Radio memegang peran yang cukup penting dalam masa peperangan. Radio mulai jamak digunakan pada sektor maritim untuk mengirim pesan telegraf memakai sandi Morse. Sandi Morse yang terdiri dari titik dan garis ini dikirim antara kapal dan darat. Salah satu dari contoh yang terpopuler dari pemakai radio di zona maritim adalah penggunaan radio oleh Angkatan Laut Jepang. Yang kedua, sejarah radio AM. Sejarah radio AM merupakan jenis radio yang menggunakan prinsip kerja modulasi gelombang radio dan audio. Baik gelombang radio dan audio memiliki besaran yang tetap, namun dengan proses modulasi amplitudo gelombang radio yang akan disesuaikan dengan amplitudo gelombang audio. Sejarah radio FM. Radio FM merupakan jenis radio yang memodulasi frekuensi gelombang radio. Gelombang penghantar. Dalam hal ini, gelombang radio dimodulasi frekuensinya mengikuti gelombang pembawa informasi atau gelombang suara. Perbedaan di antara radio AM dan FM adalah jenis modulasi yang dilakukan, di mana radio AM memodulasi amplitudo gelombang, sedangkan radio FM memodulasi frekuensi gelombang. Yang keempat, perkembangan stasiun radio. Stasiun radio pertama didirikan oleh Franklin Aubrey Fessenden di Amerika Serikat. Ketika itu ia menggunakan sistem radio AM untuk stasiun radionya. Stasiun dari radio pertama ini memperkenalkan cara baru untuk menggunakan radio sebagai sarana siaran suara manusia. Sudah ditemukan radio FM, dibuatlah stasiun radio FM.
pertama oleh penemu radio FM itu sendiri. Yang kelima, sejarah radio satelit. Sudah zaman radio AM dan FM, muncullah jenis radio satelit. Keistimewaan dari radio satelit adalah kemampuan jangkauan yang sangat luas dan memanfaatkan teknologi satelit. Radio satelit pun mempunyai keterbatasan pada penghalang satelit memancar. Jenis radio satelit digunakan pada radio di mobil. Yang keenam, sejarah radio HD atau High Definition. Radio yang berdefinisi tinggi atau HD atau High Definition merupakan jenis radio digital yang prinsip kerjanya menggabungkan radio analog dan digital. Ini nantinya meningkatkan efisiensi dan siaran radio itu sendiri pada segi kualitas. Radio HD memiliki kualitas suara yang sama serinya dengan radio satelit. Akan tetapi, seperti radio satelit, radio HD membutuhkan perangkat khusus yang mampu menerima sinyal untuk ditransmisikan. Kemudian, karakteristik radio. Yang pertama, radio itu mobilitas, bisa didengarkan dimanapun kita berada. Radio itu menjaga mobilitas pendengar tetap tinggi, karena kita bisa mendengarkan radio apapun aktivitas kita. Kemudian yang kedua, sumber informasi tercepat. Radio itu memiliki sebutan bahwa radio is the now medium. Now di sini artinya kesegarannya, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan secara cepat sebab dalam operasional penginformasian radio itu sangatlah murah. Kemudian yang ketiga, komunikasi personal. Akibat sifat komunikasi personal ini, radio itu dapat menciptakan suatu keakraban antara pendengar dan radio. Kemudian yang keempat, menciptakan theater of mind. Theater of mind di sini artinya menciptakan daya imajinasi antara pendengar. Karena radio itu menampilkan suara, sehingga pendengar itu memiliki rasa penasaran. Kemudian yang kelima, murah. Radio itu tergolong murah karena khususnya ini radio yang analog karena tidak berbayar atau gratis. Namun, kita menggunakan radio streaming itu cenderung menggunakan paketan data. Kemudian yang keenam, selintas atau tidak terdokumentasi. Nah, sifat radio itu hanya selintas, sehingga kita harus mampu mendengarkannya secara baik. Yang ketujuh, anti-detail. Karena sifatnya yang selintas tersebut, maka radio tidak menyajikan sesuatu yang sangat detail, seperti menyebutkan rentetan angka ataupun iklan-iklan yang sangat banyak. Kemudian yang kedelapan, bersifat audio, dan yang kesembilan menggunakan bahasa lisan. Karena radio itu bersifat audio atau suara, maka dalam penyiarannya pun menggunakan bahasa lisan supaya dapat didengar. Yang selanjutnya itu ada seluk-beluk radio. Berawal dari ketekunan cendekiawan, James Maxwell berhasil menemukan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun pada 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublish temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Selanjutnya, tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Kemudian pada tahun 1904, John Ambrose Fleming menemukan tabung audio sebagai penerima sinyal nirkabel
untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Pada tahun 1906, Dr. Le De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen, yaitu triopdeaudion. Penemuan Le De Forest ini mengungkapkan sinyal gelombang suara yang ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel. Walaupun sinyal yang ditangkap alatnya itu masih lemah. Pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk menguatkan gelombang radio. Pada Edwin Howard juga menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih, serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada tahun 1933. Barulah pada tahun 1960-an, FM diciptakan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun dari FM tersebut tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi itu menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang radio mikro atau yang disebut microwave, sehingga akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang dapat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 terkait sejarah dunia radio. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah, kami meminta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, ya.